melihat ini. Nah, kalau inspeksi apa aja sih paru? Nah, kita bisa lihat. Ini pada saat napas, gerakan dadanya. Si Albi deg-degannya parah. Misalnya posturnya sama nggak, simetris nggak antara kanan dan kiri. Kemudian gerakan dadanya sama nggak, ini ya pada saat tepis paru, ya. Kemudian tulang-tulangnya kan kelihatan ya, kalau pada terutama pasien-pasien yang kurus ya, pasien-pasien paru biasanya kelihatan, gitu ya. Kemudian sebenarnya dari atas ya, misalnya ada sianosis atau tidak. Nah ini di kepala konjungtivanya dilihat, ya. Misalnya sianosis dia pucat hidungnya, ya. Kan kelihatan tuh orang yang pucat. Kalau kita yang normal kan merah muda ya ininya pinnya. Kalau itu pucat, kalau orang yang saturasi oksigennya rendah, ya. Dari bibir juga bisa. Dari hidung, kalau pada anak ya ada cuping hidung, napasnya, gitu ya. Kemudian kalau orang yang napasnya cepat kan kelihatan, tersengal-sengal kelihatan. Itu dari inspeksi. Nah kemudian setelah inspeksi itu ini ke sini ya, ini saling terkait ya. Ini clubbing finger. Ini coba saksiin antara kuku ibu jari kanan dan kiri. Ya. Ini menghadap ke bawah semua. Ada celah nggak? Kita bisa melihat nggak ada kayak bolongan? Ada nggak yang nggak ada? Ada nggak yang nggak ada? Nah kalau itu, sebenarnya tadi pengkajian untuk paru juga sebenarnya bisa. Misalnya pasiennya ada batuk. Nah kalau batuk, kenapa? Berapa sering batuknya? Warna dahaknya gimana? Batuknya kapan saja? Itu yang harus dikaji. Kemudian batuknya udah berapa lama? Kalau memang ini udah dilakukan pengobatan atau belum? Misalnya kalau misalnya sudah dikasih pengobatan, pengobatannya apa? Misalnya antibiotiknya ada berapa lama dikasihnya? Ya. Misalnya kalau pada pasien TB, misalnya udah diberikan antibiotik selama seminggu atau 2 minggu nggak sembuh-sembuh, bisa jadi ada TB. Tapi itu juga bukan suatu hal yang pasti TB. Itu harus dilakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan darahnya ya, dibiarkan tertutup biasanya. Nah, misalnya ada juga sesak ya, pasien-pasien paru kan kalau nggak batuk sesak ya, atau apa lagi? Nyeri. Dadanya terasa Nyeri. Kalau nyeri dada bisa jadi kemungkinan apa? Jantung. Ya, kalau nyeri dada bisa aja misalnya karena ada udara, misalnya di pores lengan, udaranya ada tekanan udaranya positif. Normalnya kan kita tekanan udara negatif, jadi nggak ada udara di rongga pleura, maksudnya Dada. kita napas aja. Pegang dada. Nah itu tekanan udaranya positif. Misalnya pada pasien-pasien yang adanya udara di dalam rongga pleura. Ya. Kemudian nyeri dada itu bisa juga pasiennya ada masak. Tahu masak? Masak. Nah, kanker ya, atau tumor paru, nah itu bisa nyeri karena kan mendorong, ya, mendorong jaringan. Itu ya. Kemudian ini yang paling pintar ya. Simetrisan irama napasnya ya, tadi bisa dihitung ya, napas dalam 1 menit. Nah, palpasi ini juga bisa kita raba. Ini raba dari arah leher ya. Ini ada benjolan nggak? Kanan kiri. Kita selusurin gitu ya. Nah, kalau pada pasien misalnya kanker paru yang sudah metastasis, itu juga bisa ada benjolan. Ada benjolan bisa di leher. Tapi untuk membuktikan bahwa benjolan itu jinak atau ganas atau penyakit apa, itu harus di biopsi jarum harus ya, jadi kayak diambil jaringannya, dicek patologi ya jaringannya.
ICU. Gitu. Jadi kita kelihatan nih gerakan si maaf, yang tadi ekspansi paru, yang tadi saya ini ya, ini ekspansi paru. Jadi pengembangan parunya ya. Tarik nafas panjang, keluarin, yuk, ya, lagi, tarik nafas panjang, keluarin, yuk. Ini kayaknya nafasnya biasa aja ini mah. Tarik nafas, coba. Hembuskan nafas panjang, nah coba. Tarik nafas panjang, keluarin, lagi. Ya, keluarin. Nah, ini ekspansi paru. Kemudian sekarang taktil frenitus atau vokal frenitus. Vokal frenitus itu dengan cara ditaruh ya jari tangan kita di parunya si pasien ya. Dan kita pasiennya suruh mengucapkan 77. Nah, kita dengarkan di sini getaran di jari-jari kita. Nah, itu getarannya tuh berasa. Biasanya kalau misalnya pada pasien-pasien yang normal, getarannya tuh berasa di sini. Nah, tapi kalau misalnya ternyata ada massa atau ada tumor ya, atau ada ya di paru ya tumor paru. Nah, biasanya misalnya tumor parunya di kiri. Nah, dia getarannya akan kurang karena ada massa, ya ada hambatan. Begini. Bapak ucapin 77. Nah, getarannya berasa nih di sini. Lagi? 77. Nah, lagi? 77. Nah, habis itu belakangnya sama, pasien suruh duduk sama ya. Itu 77. Nah, kemudian tadi inspeksi palpasi, sekarang perkusi. Perkusi itu ketukan ya. Nah, ada cara mengetuk. Ini suara parunya si pasien. Ini akan berbeda antara di kiri paru kiri atas, ini kan ada jantung. Berarti apa? Danus atau timpani atau apa? Nah, itu nanti kita ini ya. Tolong dengerin ya suaranya ya. Ini di Sraiga ya. Cara ngetuknya enggak gini ya. Enggak kukunya, enggak ujung kuku ke sini enggak, tapi gini. Gini. Ya. Tapi yang kedengaran yang sini deh, yang dekat. Kalau situ pasti nggak kedengaran. Kedengaran nggak? Ini terus pindah ke sini ya. Bawah. Kedengaran nggak? Ini padat. Ini kenapa padat? Ada jantung. Berarti suara apa? Down. Hah? Down. Sangat. Kalau resonans? Ini kedengaran nggak? Kedengaran ya? Ini juga jantung masih. Nih, kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Ini timpani karena di lambung. Ya, di sini ada lambung itu kan ada udara di situ ya. Ini juga di sini ada hepar. Ya. Nanti tolong lihat lagi ya, misalnya suara-suara pada saat ketukan di jantung apa, nanti ada di soal. Kalau di jantung apa bunyinya, kalau di daerah kiri bawah berarti kan lambung di situ dia timpani. Ya. Kemudian di kanan bawah apa? Di sini ada hepar. Ya. Kemudian lakukan auskultasi. Ini sama auskultasi, misalnya dari kanan sejajar tarik ke kiri, baru ke bawahnya. Satu level ke bawahnya, baru ke kanan, baru ke bawahnya lagi. Itu ya. Jadi dengerin suara napasnya. Suara napasnya didengerin di sela. Ya. Ini tarik napas, pasiennya saling. Pasiennya suruh tarik napas dalam ya. Keluarin. Nah, nanti dari situ kedengeran. Kemudian ini lagi terus sampai selesai. Habis itu pasiennya duduk. Ayo, duduk ya. Nah, sama. Ini di bagian belakang. Sama. Ini Ya nggak kelihatan. kemudian sejajar ke kanan, baru ke bawahnya, baru ke kiri sejajar, baru ke bawahnya, baru ke kanan sejajar, terus ya. Kelihatan bro. Oke, yang pemeriksaan fisik paru sudah. Yuk, sudah selesai. Masih mau tidur? Ikan dia
yang inhalasi itu pasien-pasien yang dahaknya sulit keluar ya. Selain tadi bukan perseladanya apa yang tadi pertama? Fisioterapi Fisioterapi dada. Nah, kalau fisioterapi dada kan alami ya, nggak dipakai obat-obatan. Kalau inhalasi sama juga tujuannya untuk mengeluarkan dahak. Jadi alangkah baiknya misalnya pasien yang tadi ya dahaknya kita harus mengeluarkan selain inhalasi fisioterapi dada. Ya. Nah, fisioterapi dada apa inhalasi juga untuk mengeluarkan dahak pasien sehingga jalan napasnya ini ya maksimal ya karena dahaknya tadi bisa dikeluarkan. Nah, bagaimana sih teknik melakukan inhalasi? Nah, ini sama. Kita lakukan dulu kan pasiennya batuk-batuk, Bapak gimana udah bisa keluarkan dahaknya? Belum, masih kental, suster, masih udah susah, suster. Udah ya auskultasi ya, oh ini masih banyak, masih banyak ya. Nah, habis itu ini kita siapkan ya. Sebelumnya dicek dulu apa instruksinya, misalnya inhalasinya apa, obatnya ya diberikan berapa kali dalam sehari ya. Misalnya Kombipen, misalnya pasien ini dapatnya Kombipen hanya 3 kali 1 vial misalnya. Sudah. Misalnya ini kan Kombipennya nggak ada ya. Ini contohnya ini obat Kombipennya ya. Ada Aisyah. Ada. Kopi. Harusnya ada tanggal 2. Ini pakai apa aja? Lagi tadi. Kalau ini sebenarnya sih bukan dia bentuknya ya, dia kayak bentuk plastik dipotek gitu ya. Iya. Mungkin ada yang pernah nggak di inhalasi di pernah. Ya udah tahu ya. Ya udah. Nah, berarti ini taruhlah ini Kombipen misalnya ya. Nah, jadi ini dimasukin. Tapi ini dibuka dulu ya. Ininya dibuka dulu. Nah, sebenarnya ini nggak boleh putih-putih begini. Ini kayak berkerak ya. Jadi habis itu dicuci ini apa namanya? Bekas gerogokan aja. Tetesin ya, biasanya 1 pial. Tetesin sampai habis. Nah, habis itu ditutup ininya, ditutup sampai kencang ya. Nah, habis itu selamat pagi. Ini orang ini males Kalau di rumah sakit oksigennya itu kan sentral. Iya. Langsung ada langsung di dinding ya. Enggak kayak gini. Kalau ini kan dia ini apa namanya ya? Portable ya. Enggak apa-apa. Mau portable mau yang oksigen dinding enggak masalah. Yang penting kan tujuannya kita memberikan inhalasi pasien. Entah itu bentuknya apa ya, portable. Iya, kayak gitu. Sama. Nah, ini karena portable, ini disambungin dulu. Ini kan ada ini ya, udah tahu ya. golongannya ya. Iya. Disolokin lubangnya. Nah, habis disolokin, kita jangan langsung lepas sensor inhalasi ya, jangan. Dicoba dulu. Terus ini nyalain on off-nya. Ya. Tapi ini solokin dulu ininya, spatulanya. Matanya pas kita copi. Habis itu, Bisa. ayo konsentrasi ya. Habis itu, nah ini on off-nya nih, tek ini, Sebelum kita ya. cek katanya Nah, bunyi sampai bunyi nih. Ya, dengerin. Nah, ini udah on. Nah, baru biasanya keluar asap. Keluar asap. Oh, kalau keluar asapnya bagus, oh berarti bagus ini udah bisa pasien. Dan kita harus lihat. Ini ukuran apa nih? Anak apa dewasa? Anak. Ini pakai kira-kira ini enggak? Kita harus ini jangan ya udah seadanya sampai pasiennya hidungnya pencet apa gitu ya. Nah, jadi kita harus ini juga. Oh, ini harusnya bukan anak, nanti yang dewasa gitu ya. Contohnya ini untuk dewasa. Ya udah, ini kan udah asap ya keluar, asapnya udah lumayan banyak, nah berarti udah bagus. Tinggal pasiennya. Dan pasiennya nggak rata begini ya. Tidurnya agak tinggiin ya, agak tinggi sedikit ya. Atau minimal 45 derajat. Karena biar apa? Kadang-kadang kalau misalnya rata itu tumpah ininya, ya, ya dipakein ke pasiennya, pas dipakein udah, kita ini ya
napas biasa ya. Nah sebenarnya disiapin juga apa namanya sekutum ya, sekutum ya suatu waktu kalau pasiennya batuk sama tisu ya. Nah ini udah selesai, kalau udah selesai dimatikan ininya, udah dirapiin, ini dibersihin ya. Oke, untuk yang inhalasi sudah selesai. Apalagi ada yang request? Kayaknya terakhir ya. Oksigen. Ada WSD sama suction ibu. WSD suction. Oh suction ya, suction dulu. Ini masih nyambung. Nih dia. Kok ini? Batu banget ya. Bangun bangun. Bangun. Kalau tadi kan inhalasi untuk pasien-pasien yang sadar. Postural dilatation juga untuk pasien yang sadar. Nah, suction bisa jadi sebenarnya kalau suction itu kan pasien yang memang tidak bisa mengeluarkan jarum sama sekali ya. Pasien yang nggak sadar. Ya. Karena pasien nggak bisa, ayo Pak, tarik nafas dalam, keluarin ini, tarik nafas dalam, keluarin. Nah, kalau nggak sadar kan nggak bisa ya. Nah, makanya untuk pasien-pasien yang nggak sadar dilakukanlah suction. Nah, gimana caranya prosedur melakukan suction? Nah, jadi ini kita siapin nih. Ini NaCl ya. Untuk nanti kan mencuci ya. Mencuci selangnya. Nah, kemudian ini kita kaji dulu sama ya. Tadi lakukan observasi dulu. Kemudian ini posisi suctionnya disolopin dulu ya ke kabelnya. Cuma nih dia tahu cara Baby. enggak ini aja ditarik aja ininya, kita tarik. Sepagak. Capek. Kok basah? Nah, ininya aja Masak kita tarik. keringat kan lama tahu keringat. Oh iya, basah ya? Iya, basah banget. Aku malah dulu. Basah banget nggak ada tisu ya? Orang. Apaan sih? Tangan aku basah banget. Pen. Dia udah pakai lulur. Basah tangan aku. Tangan basah banget. Ya. Nah, ini kita cuci tangan ya. Biasa cuci tangan, setelah cuci tangan pakai Baru kali ini. Jangan kayak gitu lu, ternyata besok repot nih Kamis. Iya. Parah banget. ini manusia juga harus berlatih ya cara makainya nih. Nih kalau misalnya ini enggak, kita langsung jangan masuk susah. Topi. Ini langsung masukin ke sesuai dengan ininya. Ya. Topi. Nah, kemudian kita sambungin ya ininya ya. Ih, parah banget. Nah ini kan ceritanya utuh ya. Ini utuh. Kita robek. Nah robeknya jangan yang ujungnya yang mau dimasukin ke pasien, tapi yang atasnya. Jadi segini. Jadi biar iya, karena kan steril ya prinsipnya kalau yang ini. Ini kemudian sambungin ya ujungnya. Nah setelah disambungin, ini dibuka ya. Iya, itu dimasukin ke Nah tenggorokan. ini jangan sampai ini ya kena ke mana-mana gitu ya. Karena ini nggak boleh gitu ya. Nah kemudian tadi kan ini digacolokin ya. Nah on off-nya nyalain. Nih ya. Nah kita tes dulu. Ini nyedot nggak? Nah caranya gimana? Ini si lubang yang ini tutup. Ya. Lubang tutup. Nah ini coba ditaruh di NaCl tadi ya. Tuh. Ya. Berarti kan nyedot. Artinya berarti kan ini yang mau dimasukin ke sini. Ke sini juga kalau dimasukin ke inian pasien pasti bunyinya begini. Karena kan dahaknya banyak. Ya. Nah, misal dahaknya ini di tenggorokan ada, di mulut juga banyak. Kan pasiennya nggak sadar. Boleh dua-duanya di suction? Boleh. Mana dulu? Tenggorokan. Hidung dulu apa mulut dulu? Hidung. Siapa
tenggorokan. hidung, siapa yang mulut? Nggak usah takut salah. Yang hidung? Yang hidung dulu. Baru mulut? Mulut. Yang hidung dulu, nih yang hidung dulu. Hidung. 1, 2, 3, 4. Yang 4 yang benar. Berarti yang lain salah. Ya, makanya nggak usah takut orang benar kok. Kenapa hidung dulu? Salah. Hidung kan ke saluran nafas ya. Itu kan steril. Tapi kalau mulut steril nggak? Enggak. Bersih. Kayak kita emang makan harus steril. Enggak kan? Jadi harusnya bersih ya. Jadi yang steril dulu baru ke yang bersih. Hidung dulu ya. Ini itu tuh pada saat masukin. Ini saya ke hidung dulu ya. Kami diputar. Nah, ini sebenarnya ini sambil diputar ya, jangan didiemin aja karena ini bisa iritasi. Ini kalau nempel di kulit, karena kan ada sedotan, tarikan dari sini ke kanan ya. Ini bisa iritasi. Jadi masukin, sambil diputar. Baru sebelahnya. Nah, misalnya ini udah bersih, ini kan biasanya nempel-nempel nih si kental ya di dalam ini. Nah, baru dibersihin di sini ya, biar hasilnya. Nah, baru ke mulutnya deh. Ini. Ya, di hidungnya, di lidahnya. Oh, pernah tuh waktu itu. Sebelah-sebelahnya, Ibu, semua itu bolongannya harus dipegangin atau ada tutupnya? tutup, itu kan ditutup sama kita. Oh, ditutup. Tangan kita. Berarti nggak ada. Boleh aja sih kalau mau Oh, ada. ada. Tapi lebih enak ini ya karena ini bagus ya. Ini tuh untuk saksan. Ya, oke. Untuk saksan udah selesai. Lanjut PSD ya. Nah, ini kalau kayak spin dulu ininya ya. Ini nggak kelihatan. Ya. Kok bener kayak itu? Bener. Belum ya ini. Silakan tadi. Ini ada rasa yang digunting hanya setengahnya ya. Nih, gini. Ya. Nah, ini WSD buat apa deh? Oh. sebenarnya ini kan Yang ngelakuin kenapa? Perawat. Bukan yang disuntik itu ya? Pemeriksaannya dong. Allah. Cairannya tuh kayak sedot-sedot gini sampai masih bubuk-bubuk apa enggak gitu. Allah. Terus ngambilnya dari mana? Apanya? Oh, ini dari mana? Masih belum buku. Dari itunya. Ada USB. Oh. Selangnya masih kayak masih ada itunya enggak, bubble-nya. ini biasanya kalau terpasang WC itu di torakal 4 sampai 5 ya. Selaiga ini kan 1 ya. Yang ini nih tulang kita 1, 2, 3, 4. Nah, ini nah 4 di sini. 4 sampai 5. Biasanya dimasukin ya chest tube. Chest tube itu dia kayak besi yang tajam. Tahu nggak penplon? Jarum infus. Jarum infus kan dia yang jarum tajamnya kan ada ke atas ya kalau misalnya. Cuman itu kan kecil. Nah, kalau chest tube dia kayak segede besi ini segede kurvet. Ini selangnya segede gini. Segede gini. Dia masuk, dia kayak di kayak orang kambing lah. Ini kita jadi dimasukin ke dadanya tuh dibolongin. Bolongin sampai tajam itu buat dia masuk ke sini. Nah, baru nanti kan dia kayak dia sebenarnya kan kayak selang infus juga sebenarnya bukan
yang nempel di pasien infus itu kan bukan jarumnya kan, tapi dia silikonnya. Si jarum itu untuk fasilitator doang supaya dia bisa nusuk ya. Jadi kalau misalnya udah tertusuk udah masuk kan si jarumnya diambil. Sama ini juga itu chest tube namanya. Nanti mungkin bisa dilihat di YouTube ya, chest tube untuk pasien BSD kayak apa. Nah nanti bentuknya panjang kayak gini yang nempel ke pasien. Taruhlah dicak-caknya ya. Ini si chest tube ya. Nggak kelihatan. Chest tube masuknya sebenarnya kan di sini ya, di dalamnya. Ternyata ada gitu kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, ini botol USG nggak boleh letaknya di atas atau sejajar dengan pasien. Ini harus di bawah pasien, ya. Di sini boleh, gantung di bawah boleh. Kalau Jelas? di pasien aku kan dari kantong urin gitu loh, nggak segede Apa itu. tujuannya? Untuk Turun ke bawah. ya, untuk mengalirkan ya. Iya. Kan tujuan Gara-gara nggak USG banyak kan kali. untuk mengeluarkan. Iya kali ya. Bisa udara, bisa hidang, bisa darah, bisa nanas, ya. Nah ini kalau udah dipasang nih, ceritanya si pasien ini BSD, itu kan sambungannya ya. Jadi si botol ini kan sambung ke sesinya ya. Ceritanya ini nyambung ya. Kan ini kan ada bahan-bahannya yang ini dalam nempel. Ini nyambung, truk ya. Nah pada saat ini ceritanya nyambung ya, ini ke sini ya. Nggak kelihatan ya. Di kamar kamu juga nggak kelihatan. Sih ada. Misalnya ini taruhnya di sini ya sebenarnya ya. Nggak bilang. Ini selama paksa ini untuk kompensasi. Nah ini prosesnya begini. Kita di plaster ya. Plaster. Nah, plasternya ini kan plasternya ini ya, yang atas, yang nggak kelihatan maju ya. Nah, baru yang ini agak panjang karena kita ya. Ini dibalik ya, biar disaksi. Ini di sini dari bawah, ini ya. Nah, oke. Nah, pada saat kita ganti balut, mengganti balut, itu sebelum ganti WSD pasien, kita cek dulu pasiennya ya. Tanyain ke pasiennya ada keluhan enggak. Nah, terus kemudian dilihat dulu jumlah cairan di botol WSD-nya ada berapa, warnanya bagaimana, ya, ondulasinya ada enggak? Tahu nggak ondulasi itu apa? Itu. Itu yang Naik turun kalau dia tarik nafas. ini kan dikasih aqua kurang lebih 200 cc ya. Dan ini ada selang di dalamnya. Selang di dalam itu yang dari pasien ini ya. Nah ini selang di dalam ini kelihatan nggak? Ini kan nggak nempel banget ya. Kenapa nggak nempel banget? Ya salah satunya. Kayak contoh deh, kita kalau mau minum di aqua pakai sedotan. Nah, kalau misalnya sedotannya nempel banget ke bawah. Gak bisa dan kesedot saat ya ini sih. bisa nggak kita nyedot? Nggak. Bisa. Nah ini juga sama, yang nggak bisa keluar dong dari kan tujuannya untuk mengeluarkan dari si rongga pasien. Tadi bisa udara, bisa nanam, lain-lain ya. Jadi dia harus agak menggantung kurang lebih 2 sampai 3 cm dari dasar rambut supaya bisa keluar tadi ya. Itu diobservasi dulu. Nah baru ganti balut dulu. Ganti balut dulu, dibuka ini semua sudah dibuka ya. Berapa lama Bu? Apa ya prosedurnya? Sebenarnya sih kalau ganti balut WSD kan setiap hari ya. Enggak, maksudnya untuk pemasangan WSD-nya. Kalau pemasangan WSD kan yang masang WSD. Operasi dokter. Berarti kita kan hanya mengganti balut. Iya. Nanti kan untuk tali pengantar aja bisa WSD itu apa sih? Jadi dia tahu ada bayangan. Oh pasang WSD. Bayangin jarum segede gitu kita sudah membuang di badan pasien. Kayak dia kayak ini, kayak menjual, ibaratnya apa-apa, dadanya
pneumotoraks kan dadanya jadi pneumotoraks untuk mengetahui emang pasien tempatnya ini lumayan pasien sering di rongsen. Nah dari hasil rongsen kalau misalnya pasiennya pneumotoraks berarti kan pernah lihat rongsen dada nggak di YouTube? Iya. Pada kan warnanya tuh agak hitam tapi ada putih gitu ya agak warna. Kalau pada pasien pneumotoraks itu warnanya itu benar-benar ya hitam. Hitam. Dan pasiennya nyeri sesak, nyeri dada. jadi gitu. Dan pada saat dilakukan perfusi, dia hiperesponan, dia payung darahnya banyak. Iya. Nah dari rongsen untuk penunjangnya. Wah ini nggak sembarang, ini pneumotoraks di raba-raba enggak ya. Jadi lihatnya dari rongsen, dari hasil konsultasi pasien, dari klinis pasien. Kurang. Ya. Tapi kalau misalnya tadi adanya cairan, kalau cairan warnanya putih. Gambar rongsennya. Ya. Oke. Ini tadi dibuka ya, buka dulu ininya. Ini pakai boleh pakai pinset, boleh pakai ini ya. Karena ceritanya ini udah dibuka semua ya. Udah dibuka semua si bensinnya. Nah, berarti kan diganti lagi yang baru. Setelah ganti baru, ini ceritanya yang baru lagi ya, ininya ya. Tadi kan kita baru pasal ini. Nah, baru kita ganti botolnya. Jadi balutannya dulu baru botol. Nah ini kita lepas. Nah ini kan sambungan ke sini ya tadi ya. Ini nyambung. Nah pada saat kita melepas, ini kan sebelum dilepas ya. Ini pakai kasa. Dan di dalam kasa ada klep. Ada klep ya. Sophia. Sophia. Kayak penting Sophia. yang kayak tapi dia bersih. Udah bisa. Siapa yang mau bisa? Nggak ada, ya udah. Iya, ini untuk menjepitnya. Jadi, nah ini si sambungannya ini kan mau dicabut. Kenapa harus dikrem yang sininya? Nah, tapi di alasin kasa ya, ini sampai cekrek, gitu ya. Ini karena nanti kalau nggak dikrem, ini ada udara masuk ke sini. Ya, jadi ada penyambung baru. Nanti udaranya masuk ke dalam paru-paru si pasien. Makanya dikrem dulu. Nah, baru ini dicabut. Terus di ganjal kasa nih si karetnya, ya. Kenapa? Karena kan pasien dipasang WSD juga lumayan agak lama. Ini kan bergerigi. Kalau sering dijepit, ntar buka lagi, besoknya lagi terus sampai berbulan-bulan. Lama-lama. Intinya iya Iya. sobek. Jadi lepas. Makanya ini pakai kasa. Ya. Oke, ceritanya udah selesai, diganti ininya. Oh, maksudnya dilapisin Kita kasa yang baru. dulu. Ya, gitu ya. Pas diganti yang baru ini sambungin dulu, baru si kita tadi ini ya. Masih. Kalau udah disambungin, kerannya dibuka. Ya. Yang WC udah selesai, tinggal EKG ya. Ibu oksigennya. Ya. Oke. Nah, ini yang pasang oksigen. Nah, ini kita cek dulu misalnya pasiennya kan kita kan kalau oksigen itu kolaborasi tindakannya ya. Jadi pasiennya pasang oksigen ya 3 liter per menit. Nah, berarti ini kan karena tabung ya. Kalau di rumah sakit kan yang ada yang oksigen ini yang saya bilang kalau 3 liter udah tinggal dicolokin ininya. Ini sama ya kayak gini humidifier. Ini dicolokin. Nah, habis dicolokin. Nah, kalau ini tabung, ini kita buka dulu ininya. Kita tes dulu. Oksigennya ada enggak? Nah, ini ada ukurannya nih. Ada open, ada. Bisa open kan ada panahnya ke sini. Ya udah, ada ukurannya ke sini. Lalu kalau close ke sini berarti tutup ya. Nah, ini kita open misalnya ya.
berarti sudah tinggal diputar kita nih angka 2 ya, yang kedua. Terus kita cobain dulu sini, kita dari kulit tangan kita nggak terasa enggak kayak ada angin ya. Kalau udah terasa baru oh iya enggak lepas, tadi udah dipasang. Ini udah berasa. Baru Bapak ini akan dipasang oksigen ya. 2 liter per menit ya. Nah, nanti ini masukin ke lambung pasien. Nah, ini bisa ke telinga dari depan. Ini nanti ininya nih. Cuman jangan terlalu kencang. Tergantung nyamannya pasien. Atau bisa juga ya ke belakang. Boleh ke belakang juga ya. Ya, pokoknya enak kemana ya, pasiennya nyamannya di mana ya. Itu yang kanul ya. Di jarum pentulin. Seru dong. Ini juga sebenarnya oksigen ya. Nah, ini NRM atau RM. Coba lihat dulu. Lihat dari cara membedakannya apa? NRM juga ada. RM juga ada. Apa bedanya? Apa bedanya ya? Ngantuk banget. Pagi ya? Ini reading mas ya. Kan di sebelah gitu. Oh gini, kalau ini non resisting, ini NRM karena apa Pak? Kalau NRM itu jadi pasien napas. Nah ini kalau disetel, ini gelembung. Semangatin Eka. Mas semangatin aku apa? Aku pegel banget nih. Tes dulu. Saya. Nah ini kalau pasang HKB kaki sama tangannya dulu ya. Pokoknya kalau yang merah kan bisa ini right arm berarti apa? Tangan kanan. Tangan kanan. Ini apa nih? LL. Kalau LL ini kiri, kaki. LL. Ini apa nih? Right L. Nah ini. Pokoknya baca ininya ya. Jangan warna ya. Jadi ini apa? LL ya. LL itu singkatan apa ya? Low left ya. Left lower ya. Kiri bawah. LL berarti right lower. Nah kemudian ini kanan atas, ini kiri bawah. Enggak, ini kiri atas ya. Aduh, anjay. Dari sini bentar. Duduk aja. Dari tadi kisah. Yang bagian atas ya. Ini kanan atas, ini. Nah, ini. Ya, ya. Ya, jadi nah, yang untuk warna, kalau warna ini sesuai ini. Ini merah di kanan ya, kanan atas. Ini masukin aja konsentrasi, nanti nggak bisa loh. Ini masukin dulu lubangnya. Enggak. Yang penting ininya, si kabelnya. Kalau ini enggak. Nah ini
kabelnya. Kabelnya tadi RA berarti kan kanan atas. RL berarti kanan kiri atas. RL berarti kiri bawah. Kemudian RL ya. Ini apa tadi? RL. Ya, RL kanan bawah. Ya, betul. Nah, ini jadi si kabelnya yang kita jadi patokan, bukan ininya. Ya. Nah, baru sebenarnya ada yang pakai jeli ya. Jadi sekarang kadang di rumah sakit udah nggak pakai lagi jeli, karena kan jeli itu kotor. Kesininya ya, bisa ininya jadi kotor, udah gitu juga bersihnya agak susah. Jadi cukup pakai kadang-kadang kita aqua ya atau sininya atau di pasirnya. Ramai banget. Baru dipasang. Anjay. Aduh, pegel banget dong, Salsa tolong. Basah banget tangan aku. Warna sih ini ya. Sumpah semuanya bergaya aja. Aduh, udah pegel banget tuh. Tapi sih dengan ini Basah banget. Tiba-tiba banget, ya ampun. kuning sebenarnya harusnya. Yang putih di sini ya. Putih itu kuning ya. Ya biasanya enggak ada. Nah, ini ganti warna ya. Ya saya jadi bingung ininya. Ini kuning nih. Terus ininya kencekin ya. Aku pindah. Ibunya bingung, kita lebih bingung. Nadila sumpah komuknya banget, dapet banget. Tapi kayaknya benar. RL ini. RL. Kita kiri bawah. Berarti gini patokannya sebenarnya ini si kabelnya, bukan ininya. Emang itu Pak? Jadi kita jangan lihat warna ininya ya, jangan, tapi kabelnya ya. Hijau hitam ya, kuning ya. Saya kalau di rumah sakit warna sama ini sesuai. Ini merah, ini kuning, ini hitam, hijau. Kalau di rumah sakit ya cuman ini sekedar dua ini kabelnya, nggak bisa dilihat kabelnya. Ya kayak. Aduh. Enggak kaget doang. Baru ini dadanya. Bisa dikasih itu kan bulat-bulatan. Dadanya kita. Majuin. Ayo, biar konsen. Kita hitung ya, 3 ke 4 ya, ini 4. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 itu di sini. Ini dikasih tadi alkohol ya. Tapi disela ya, jangan di semuanya. Mau gantian nggak? Ininya ini dulu baru kayak di Bekam. ini P1 ya. Ini lihat tabelnya. 1, Enggak. 2. Nih baru P2. Nih di sini. Ini sebenarnya sejajar sama ini ya, penting khusus. Kalau yang udah Ada biasa, puting susunya. apa? Kaget. Udah tahu ini. Oh, ini. Kaget. Putingnya yang jadi jajaran baru P4 dulu. P4 dulu. Karena kalau P3 itu antara P2 dan P4. Ini P4 dulu ya. Nah, kalau P4 ini selangnya agak gini ya. Nah, gitu. Nah, P4 pas di bawah putih.
Jangan ketawa. Nah ini P3. Nah P3 di antaranya. Antara P3 dan P2. Ini yang P3 itu antara P4 dan P2. Nah baru P5. P5 di bawah ini. Ini P5 sejajar ini. Nah baru P6. Nah per P6 di bawah tadi yang sejajar juga dengan ini tapi juga ya kita dapat syaratnya. Nah ya. Itu tuh yang di itu tuh di pohon di sana. Ya, udah. Ya, ceritanya, nah baru ini yang belakang nggak ngeliat loh ini cara mengoperasikannya. Ini lihat, ayo maju. Nah, aku masukin di drive. Nggak ada sambungannya, Bu. Udah maju nggak bisa. Nggak ada sambungannya. Ini ya, ini on off. Ini on off. Bisa. Iya. Bisa nih. Awas jangan dekat-dekat coba soalnya. Jangan dipegang brand cardnya. Nah, bisa. Awas jangan dipegang. Ini nyala soalnya ya. Jangan ketawa. Galang jangan ketawa diem. Jangan nempel. Yang lain jangan nempel. Nah, tekan nempel di brand card. Jangan nempel. Nah, itu kan udah kelihatan ya. Itu Bu. Hasilnya dia. Belum. Cuman starnya mana ya? Tulisan starnya ya? Bentar. Tapi ini nggak bisa ada perintannya ya? Nggak tahu deh. Nggak ada ya? Ada di dalam tuh ya? Bisa kayaknya Bu. Coba print gimana? Ini nih kayaknya print guys. Ini yang ini print atau? Ada isinya nggak ya? Ada. Nah kan. La ilaha illallah. Seneng banget dia lagi. Galang kasih. Tadi ini yang otomatis. Tadi ini ya bener belum? Yang atas Bu. Nah, ini apa tadi Mbak? Ini Atas. Tadi bukan saya mencet ini. Saya tadi ngeliatnya yang atas. Yang hijau. Heeh. Lah udah kagak kelar-kelar Bu. Bentar sampai dia selesai sendiri karena dia otomatis yang ini. Flat. Soalnya kan biasanya kan panjang banget. Ini galang dipanjang kali pakai hijau tadi. Ini harus nyala dulu ya, baru ini. Tadi saya mencet ya, bukan yang ini ya? Yang hijau Bu. Yang hijau tadi saya. Oh iya. Kok ini lagi? Ini HP-nya jangan nempel. Berarti nggak. Kamu nggak diajak? Ini betul satu. Jangan gerak-gerak galing. Jangan gerak. Galing. Jantung lu disconnect. Ada yang copot kali. Itu nyetrum galang. Galang jelek banget kalau lagi berantakan banget dia kenapa? Ih galang ih. Loh itu hasilnya gimana? Hasilnya jelek banget. Enggak semuanya. Galang. Hijau banget. Enggak juga sih ya. Kayaknya salah di sininya kali Bu itu udah ada sampai V6. Iya. Deg-degan ya? Deg-degan ya? Yang dipegang udah makin dingin. Enggak terasa apa-apa. Itu kenapa ini ya? Coba buka TikTok cari. Ngawur banget.
pasien data. Ini kan pasien data nih ya. Ini bisa diisi ID number misalnya RM-nya ya. Data of birth berarti kan isi tanggalnya. Tanggal lahir. Ya, misalnya tadi ID numbernya 2555 misalnya. Terus tanggal lahir. Turun ke bawah. Bukan touch ya. Nah, bawah. Aco gerak-gerak kapan, Cok? Terus tanggal lahir 6 bulan 8. Itu soalnya bulan 8. September. Ini berarti di chatnya kali Bu. Januari udah bisa aja Januari. Ya udahlah, udah. Nah itu angkanya. Tahunnya Bu belum Bu. Kosong. Apa ini sih? Tadi tahunnya Ibu belum masukin. Udah nggak usah cari data deh. Satu yang tadi ibu masukin itu, tapi kalau mau ngeprint katanya pencet ini, terus nih pencet ini. Kirim ke Adipe cepet. Kan kayak flash lagi katakan Adipe. Di semua di satu video tidak semua yang saya videonya Bawa. Sampai iya.